Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Saat ini Bareskrim Polri atau Satgas Pangan tengah melakukan penggeledahan terhadap gudang beras, pemirsa. Ini terkait dengan adanya temuan sejumlah kasus yang merugikan masyarakat pada komoditas beras yang kemudian ini ditemukan banyak sekali pelanggaran yang menyebabkan kerugian mencapai hampir 100 triliun per tahun. Kita lihat, pemirsa, ini adalah salah satu lokasi penggilingan gabah kering, pemirsa, yang tengah dicek oleh pihak Satgas Pangan Bareskrim Polri terkait dengan bagaimana produksi beras ini dipastikan harus sesuai dengan standar, baik itu standar kualitas ataupun juga berat isi yang sesuai dengan yang didapatkan oleh konsumen. Dan lokasi penggeledahan kali ini, pemirsa, berada di Serang, Banten. Kita lihat, pemirsa, saat ini proses peninjauan masih terus dilakukan oleh Satgas Pangan Bareskrim Polri bersama dengan pihak perusahaan. Jika kita lihat dari logo yang berada di helm, pemirsa, ini adalah lokasi dari PT PIN atau PT Padi Indonesia Maju, PT PIM. Proses dari penggeledahan gudang beras ini, pemirsa, berlangsung pada pagi ini, dan setelah penggeledahan tentu kita harapkan ada konferensi pers atau pernyataan resmi bagaimana hasil dari temuan penggeledahan oleh Bareskrim Polri atau Satgas Pangan, di mana sebelumnya pihak Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditipideksus Bareskrim telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan beras oplosan, dan 3 tersangka ini dari PT Padi Indonesia Maju atau PT PIM yang saat ini juga sedang dilakukan penggeledahan. Dari penetapan tersangka sebelumnya, pemirsa, Polri menyebut bahwa sebagian besar petugas quality control beras di anak perusahaan Wilmar Group tersebut tidak bersertifikat. Dan juga ditemukan, pemirsa, terkait dengan para petugas QC atau quality control yang melakukan uji lab, ini hanya 1 orang yang tersertifikasi dari totalnya adalah 22 pegawai. Sehingga dipertanyakan bagaimana hasil dari QC tersebut yang kemudian barangnya bisa lolos ke masyarakat padahal tidak sesuai dengan standar. Selain itu, dari pihak Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Ditipideksus Bareskrim Polri juga mengatakan adanya fakta terkait dengan proses pengontrolan produksi beras oleh petugas QC PT PIM hanya dilakukan 1 hingga 2 kali sehari. Padahal proses pengontrolan dalam proses produksi beras ini harus dilakukan setiap 2 jam. Dan pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV, ini adalah visual yang kami tayangkan secara langsung atau terkini, pemirsa, dari sebuah pabrik penggilingan gabah di Serang, Banten yang tengah digeledah oleh pihak kepolisian atau dalam hal ini adalah Satgas Pangan Polri, yang diduga ini terjadi proses produksi beras tidak sesuai dengan standar. Dan sebelumnya, pemirsa, pihak kepolisian telah menetapkan ada 3 tersangka. Bos dari PT PIM,
Dan terkait dengan 3 tersangka yang telah ditetapkan ini pemirsa, mereka adalah 3 bos dari PT PIM yang mana perannya atau jabatannya yang pertama adalah Presiden Direktur atau Presdir PT PIM berinisial S, kemudian Kepala Pabrik PT PIM berinisial AI, dan Kepala Quality Control PT PIM berinisial DO. Di mana disebutkan modus yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan beras ini yang dilabeli sebagai beras premium, padahal tidak sesuai dengan standar mutu SNI beras premium. Kita lihat pemirsa, proses penggeledahan masih terus berlangsung. Sebelumnya ini dilakukan pengecekan terhadap gabah yang akan digiling bagaimana kualitasnya, bukan hanya pada produk tapi juga pada sejumlah alat yang digunakan di pabrik ini pemirsa untuk menghasilkan beras, apakah sudah sesuai dengan standar. Karena kalau kita lihat banyak keluhan di masyarakat terkait dengan kualitas beras yang bisa dilihat secara kasat mata. Bagaimana bentuk dari butiran beras ini seringkali ditemukan banyak yang patah atau tidak seragam, tidak sama dalam satu kemasan. Lalu juga dari hal warna, kemudian juga dari kualitas aromanya. Ini dilakukan pengecekan secara detail untuk memastikan apakah sesuai dengan standar mutu secara nasional atau SNI. Kita lihat pemirsa, ini ada satu skup begitu beras yang tengah dimasukkan ke dalam wadah mangkok dan dilihat secara kasat mata atau juga diraba begitu bagaimana sebetulnya kualitas dari beras ini. Dan terkait dengan quality control atau QC, ini seharusnya dilakukan QC setiap 2 jam sekali oleh pihak pabrik. Tapi dari tersangka yang ditetapkan yaitu dari PT PIM ini pemirsa, ternyata ditemukan bahwa QC hanya dilakukan sebanyak 1 sampai 2 kali setiap harinya. Terkait dengan penetapan tersangka yang telah dilakukan sebelumnya pemirsa, pihak aparat penegak hukum ini menjerat pelaku dengan pasal 62 Jungto pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Dan juga bahkan dari Undang-Undang TPPU ini juga dikenakan sejumlah pasal dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Di mana sebelumnya pihak kepolisian telah menetapkan ada 3 bos dari PT PIM sebagai tersangka. Dan ketiganya ini adalah Presiden Direktur dari PT PIM, kemudian Kepala Pabrik, dan juga Kepala Quality Control. Jika kita mengikuti pemirsa bagaimana sorotan dari kasus beras oplosan ini sebelumnya diumumkan temuannya oleh Kementerian Pertanian atau oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dilaporkan kepada Istana atau kepada Presiden bahwa ada berbagai pelanggaran, mulai dari jumlah berat bersih yang sampai kepada konsumen ini tidak sesuai seperti tertulis 5 kg, tapi ternyata yang ditemukan berat bersih hanya sekitar 4,5 kg. Kemudian juga dari sisi kualitasnya yang disebutkan bahwa yang dijual adalah beras premium, tapi setelah ditemukan faktanya di lapangan ternyata ini adalah beras yang dioplos dari beras SPHP. Dan juga ada sejumlah temuan pemirsa bahwa beras yang dijual ini dengan harga yang melampaui HET atau harga eceran tertinggi untuk beras premium. Sehingga kalau dilakukan penghitungan, diperkirakan atau ditaksir kerugian yang dialami oleh
masyarakat atau konsumen ini bisa mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.